Baik, terima kasih. Senang sekali bisa kembali lagi di SOT bersama-sama dengan kalian semua. Nah, minggu lalu saya belum sempat ya untuk berkenalan. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Mari kita berdoa dulu. Ayo mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pimpin kami semua. Biar kami sungguh-sungguh boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Melalui program ini Tuhan, biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Engkau sendiri yang membentuk kami menjadi pribadi, menjadi hamba yang siap dan layak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Amin. Sebelum saya memulai, saya ingin sekali berkenalan dulu. Kalau dengan Michael Obed ini saya sudah kenal karena selama 1 semester kita sudah kenalan. Sudah bertemu ya di kelas. Dan ini yang saya kenal mungkin pernah ketemu juga ya, Joe. Joe sekarang di Manado ya? Masih di Manado, Kak. Masih di Manado. Kalau nggak salah kita pernah berapa kali ketemu di MAG, betul ya? Iya. Betul. Lalu yang lainnya boleh ya kita kenalan ya. Obed boleh ya kenalan dulu ya, Bed? Monggo Pak, monggo Pak. Ya. Silakan deh satu persatu. Ini yang sudah nampak, saya sudah lihat ini Clara Nadia. Kalau kuliah atau kerja sebutkan di mana, gitu ya. Tinggalnya di mana? Ya, itu saja. Nama, tempat tinggal, lalu statusnya sekarang mahasiswa atau pegawai gitu ya. Silakan. Selamat sore Pak. Perkenalkan nama saya Clara. Ya. Saya tadi tinggal ya Pak. Tempat tinggal di Sunter. Ya. Terus sekarang statusnya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Iya. Oke. Semester? Semester akhir Pak. Oh, semester akhir. Skripsi ya. Tugas akhir sekarang masih skripsi ya? Masih. Oke, terima kasih. Panggilannya Clara atau Nadia? Clara Pak. Clara. Oke, terima kasih Clara. Clara and distincta. Itu istilah yang bagus ya. Oke, terima kasih Clara. Selanjutnya siapa? Sebentar, saya mohon izin off kamera dulu setengah menit. Ya, oke. Selanjutnya siapa? Itu ada yang udah terlihat aja. Roland, Raymond, terus siapa itu? Ya Pak, saya Roland Romontopuh. Dipanggilnya? Roland. Tempat tinggal, kuliah, kerja? Rumah tinggal di Jakarta Utara, Sukapura. Kuliah UNJ. Temannya Clara? Iya. Oke. Teman dekat. Satu semester, Enggak, saya ada tingkatnya. Semester 2 sekarang. Semester 2. Oke, terima kasih Roland. Ya Pak. Lanjut. Oke. Perkenalkan kembali Pak, nama saya Leon Pak. Sekarang tinggalnya di Jakarta Utara di Pelumpang. Kuliah di UI. Semester 6. Semester 6. Iya. Maaf ya, tadi belum lengkap ya. Clara di UNJ fakultas apa? Fakultas Bahasa dan Seni Pak, jurusan Pendidikan Musik. Wah, orang seni. Keren. Kalau Roland semester 2? Saya semester 2 Fakultas Matematika IPA, Ilmu Komputer. Eksakta ya.
Yang pasti-pasti aja ya. Ya, Pak. Oke deh. Leon, fakultas? Saya teknik, Pak, di teknik kimia. Oh wow. Wow. Jarang-jarang tuh. Teknik kimia. Jadi itu ya, apa? Pabrik atau peracik obat gitu ya? Saya lebih ke pabriknya, Pak. Oh, pabrik. Oke. Iya, Pak. Thank you, Leon. Selanjutnya, Kalau saya Raymond Pak, tapi kalau dipanggil Timothy di Universitas Negeri Jakarta semester 4 jurusan biologi. Universitas UNJ Biologi. Iya, UNJ Biologi. Raymond apa Timothy? Panggilannya Raymond panggilan Timothy, Pak. Raymond panggilan Timothy. Oh. Oke, tim. Thank you Ya. ya. Oh, Ya, semester berapa tadi? semester 4. Oh, semester 4. Biologi ya. Oke, menarik nih biologi. Terima kasih, tim. Lanjut. Ngomong-ngomong, tim suaranya bagus loh. Lanjut. Siapa selanjutnya? Ditunjuk aja Pak, nggak apa-apa. Oh, ditunjuk. Ya udah, yang kelihatan ini maaf ya kalau salah baca ya, di layar saya Belle. Bella. Halo Pak. Halo. Shalom. Ya, Sekarang suaranya kecil. Oh iya, kecil. Iya. Sekarang? Udah? Masih kecil ya? Masih kecil ya, Bet? Di saya kecil loh. Sama Pak, kecil di saya Pak. Iya, kecil. Coba nggak pakai headset. Berisik banget. Oke, udah jelas. Ini udah. Nah, udah. Namanya sebenarnya Bella Pak panggilannya. Oh, oke deh. Tapi biasa kalau teman-teman manggilnya Bele. Oke. Sekarang kamu kerja di mana? Kuliah sekarang, Oh, kuliah. semester akhir di UBM. Bunda Mulia, Bunda Mulia. Ya. Ancol. Iya, benar Ancol. Fakultas Teknologi dan Desain, jurusan Desain Komunikasi Visual, DKV. Komunikasi Visual. Ya, jurusan desain. Wow, lagi hype banget sekarang ya. Iya. Komunikasi visual, waduh keren banget. Sangat dibutuhkan. Berarti yang ngurus-ngurus ini semua kamu ya? Dulu, sekarang kan udah ada teman-teman yang bisa bantu. Oh, iya. Udah banyak ya. Iya. Oke. Terima Iya. kasih, Bella. Lanjut. Udah, itu siapa tuh? Lisa Gunawan. Lisa Gunawan, silakan. Shalom Pak Junior. Ya, Saya Lisa Gunawan, saya udah kerja Pak. tinggal di Oh, tinggalnya di Gading. Gading. Oke. Kerjanya seputaran Gading juga? Kerjanya di pusat Pak. Wow, macet dong. Udah mulai macet ya, udah mulai normal nih ya. Enggak sih Pak, saya nggak pernah kena macet. Macet-macet. Enggak ngelewatin macet Pak. Oh iya, ke Jakarta Pusat tinggal. Soalnya saya ngebut. Oh, ada pembalap di sini. Oh iya. Iya, boleh juga sih. Touring nanti ya. Boleh juga nih. Oke deh. Catat ya pembalap nih. Lisa. Oke, lanjut. Siapa nih? Edo. Boleh nggak tunjukkan mukanya? Maaf Pak, lagi di jalan. Oh ya udah, hati-hati. Ya Pak. Ya udah. Jadi saya perlu kenalan nggak Pak? Lagi di jalan, jangan kamu konsen aja di jalan. Ya udah, makasih Pak. Ya nanti kalau udah nyampe kasih tahu ya. Iya Pak.
Oke. Angelic. Angelic. Oh, shalom Pak. Shalom, hai. Ya, jadi nama lengkapnya Angelic gue, dipanggilnya Angelic. Saat ini kuliah semester 6 di UI, jurusan ilmu keperawatan. Tinggalnya di Tanjung Priok. Rumahnya di Tanjung Priok di sebelah mana? Cilincing, Pak. Oh, Cilincing. Ya. Tadi fakultas apa nggak kedengeran saya? Fakultas ilmu keperawatan. Oh, jadi perawat. Luar biasa jadi perawat loh. Baik hati, perawat itu pasti baik hati ini. Sudah pasti akan menjadi istri yang baik. Ini bukan promosi, bukan ya. Pengalaman sih ya. Karakter orang itu kelihatan. Kalau jadi perawat itu sudah pasti jadi istri yang baik. Istri yang sangat bisa diandalkan. Angelic ya, maaf ya bukan promosi ya. Tapi ya nggak apa-apa, promosi juga nggak apa-apa ya. Sudah ada calon ya, Angel? Belum? Ya udah fokus sama Tuhan aja dulu, nanti Tuhan yang berikan. Ya Pak. Pangeran yang terbaik buat kamu ya. Yang udah pasti sih perawat itu sangat bisa diandalkan. Kalau istri dokter ciri-cirinya gimana? Waduh, saya nggak tahu tuh. Istri dokter ciri-cirinya ya pasti ya kurang lebih begitulah ya. Ketularan sama dokternya ya. Oke. Memangnya ada dokter di sini ya? Adakah? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, lanjut. Dimas. Dimas. Adanya calon istri dokter, Pak. Oh, siapa calon istri dokter? Angel calon istri dokter maksudnya. Oh, nanti aja deh ya bahas itu. Dimas dulu Dimas. Ayo Dimas. Ya, halo Pak. Hai. Nama saya Dimas Kiraldi Martin, panggil aja Gerald Pak. Gerald. Saya tinggalnya di Keramat Jaya, di Jakarta Utara. Oke. Terus jurusannya, kuliahnya di Kalbis, jurusannya informatika. Aduh, sorry aku nggak update ya. Kalbis di mana? Di Jakarta Timur Pak, sebelahnya UNJ. Oh, oke. Fakultas apa tadi? Komputer Pak. Oh, komputer. Kalbis ya. Sangat dibutuhkan juga tuh komputer ya. Oke deh. Kamu berarti bisa nge-hack ya kalau kita lagi Zoom ini bisa di apa gitu ya? Bisa Pak, mau dicoba Pak? Bercanda Pak? Boleh. Jangan Pak. Coba. Maksudnya ngajarin saya. Ya, nge-hack wifi tetangga gimana caranya? Supaya wifi kita jangan di-hack tetangga gitu loh maksudnya. Kalau kita tahu cara nge-hack kan kita bisa ngelindungi diri. Kadang-kadang wifi di rumah saya itu lemot. Kenapa ya gitu? Kadang-kadang kan saya jadi mikir ini kok tiba-tiba jadi lemot. Padahal cuaca baik. Biasanya lemot itu kan kalau itu ya ada badai. Nah ini lagi cuaca baik-baik aja kok bisa lemot. Mungkin Gerald bisa bantu ya nanti ya. Coba praktek. Ya. Oke deh nanti ya. Ajarin gimana caranya. Oke. Makasih Gerald. Lanjutnya siapa tadi? Edo di jalan Noel yang mana? Oke, nama suaranya kedengeran ya? Kedengeran. Wow, lagi di jalan. Ya udah fokus di jalan aja deh. Nama saya Noel ya, Pak. Mari. Oke, fokus di jalan aja. Ya, oke. Siapa lagi nih? Kezia. Iya Pak, shalom Pak. Hai, shalom. Saya Kezia.
Terus kuliahnya di UI, jurusannya administrasi semester 2, ya nggak sih? Terus Kezia. rumahnya di Tanjung Priok, Pak, Tanjung Priok sebelah mananya? di dekat HKBP Semper. Oh, ke BP Semper. Boru Ini apa? Pak, ini Kezia muka boru. saya, Pak. Mana? Tapi saya nggak bisa nyalain kamera, Pak. Gelap. Mana? Kezia boru apa? Baru mana lu? Mana lu? Oh, baru mana lu? Oke deh. Kezia kalau berangkat bareng Leon nggak? Enggak, Pak. Jauh Leonnya. Oh, jauh. Iya ya, UI kan luas ya. Tempat kerja. Randy. Oke Ren. Di tempat kerja ya. Oke Randy. Kalau Randy juga sering ketemu. Sebentar ya, ini kok kamera saya kok goyang-goyang ya, padahal saya nggak goyang-goyang. Kenapa ini? Robertus Rufus. Ya, Pak. Hai. Hai, Pak. Perkenalkan. Kok nggak kelihatan mukanya? Mungkin ya. Saya Robert Rufus, Pak. Ya. Tinggalnya di Semper, Pak. Belum bisa buka video ya? Bisa, udah, Pak. Oke, baru kelihatan. Ya. Semper. Terus kuliah di UI, Pak. Jurusan teknik metalurgi. Wow. Ini dulu kalau STM nih jagoan-jagoan nih kalau metalurgi nih. Anak-anak mesin. Jago-jago berantem dulu kalau STM. Iya, Pak. Iya. Oke deh. Robert, Ya, Pak. rumah di mana Robert? Di Semper, Pak. Semper sebelah mana? Di Kapling. Oh, Kapling. Kapling yang ya jauh dari John Air. Oh, John Air. Ya. Nah. Oh, di John Air. Iya, Pak. Oke, makasih. Panggilannya Robert ya? Iya, Pak. Makasih Robert. Oke, Pak. Sukses metalnya ya. Mantap, Pak. Oke. Lanjut. Siapa nih? Florentino. Halo, Pak. Hai. Izin memperkenalkan diri, Pak. Saya Rio. Asalnya dari Pelumpang. Tapi sekarang sudah 3 tahun penempatan kerja dinas di Manado, Pak, khusus. Oh, kamu ganteng ya? Wah, makasih, Pak. Kalau saya cantik, saya cewek, Pak. Rio udah punya, Iya, Pak. Udah punya pacar belum, Rio? Belum pernah pacaran sama sekali, Pak. Serius? Serius, Pak. Oh ya udah. Jangan jauh-jauh nyarinya ya. Yang takut Tuhan, yang baik hati, di komsel. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang kamu mesti cari. Siap. Jangan cari-cari di luar ya. Siap, pasti, ya. Pak. Kalau kayak kamu kayaknya banyak yang suka ya. Kamu mesti hati-hati ya. Jangan salah pilih. Siap. Rio. Siap, Pak. Oke. Serius sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih tunjuk yang pas buat kamu. Siap, Pak. Makasih, Pak. Iya, oke. Kasih. Sudah ya, sudah semua. Sudah semua belum, Obed? Rasanya sudah semua ya, Pak. Sudah ya. Oke. Yosua belum, Pak. Yosua Jo. Ayo, Jo. Yosua Agusta. Maaf. Sama Kajo juga belum ya, Kajo ya? Kalian deh, mana? Saya Jo Immanuel, domisili PNS di Universitas Samratulangi. Tapi PNS dosen. Oh, PNS.
di bagian kantor administrasinya Kantor berarti. pusat, bagian keuangan. Oh, bagian keuangan. Waduh, itu tempat yang penting itu. Unsrat ya. Unsrat, oke. Tempat yang sangat bagus. Selanjutnya Yosua Olaf ya. Yang mana tuh? Siapa tadi? Ada dua Pak, Yosua dan Olaf. Yosua dan Olaf. Oke. Halo Pak. Halo. Ini saya kenalin apa aja Pak? Nama, tempat tinggal, kuliah di mana? Oh ya Pak. Nama saya Yosua Augusta. Tempat tinggal di Jakarta Utara di Tanjung Priok Pak. Di mana? Nama panggilan biasanya panggil Gusta Pak. Prioknya di mana, Gusta? Kuliah. Dan beres dulu sih. Kuliah di ini Pak, di Universitas Indonesia Pak, jurusan matematika. Matematika. Oh, oke. Tadi yang matematika di UNJ siapa ya? Siapa tuh Pak? Saya nggak tahu Pak kalau di UNJ matematika. Informatika Kayak Pak. Oh saya iya. Oke. Saya matematika Pak. Ya. Oke. Terus sudah? Satu lagi Olaf Pak. Olaf mana? Oh masih ada 3 orang Pak, ada yang baru masuk juga nih. Ada Tania, ada Olaf, dan Anca. Tania, Olaf, Anca. Ya. Olaf dulu. Oke, shalom Pak. Shalom. Nama saya Norman Farel Juan Olaf Pak. Panggilan Norman. Norman, bukan Olaf. Bukan Norman. Oke. Tapi tulisannya Olaf. Tahu nih, suka ditulis nama belakang Pak. Oke deh, Norman. Ya. Di Priuk di mana? Kenapa? Tinggalnya di Priuk di mana? Saya di Priuk nomaden. Saya di Lagoa, tapi kadang suka nginep di rumah Robert Pak. Oh. Ya udah deh. Gak apa-apa. Bangsa nomad ya. Iya. Kerja, kuliah? Kuliah di UNJ. Fakultas Ekonomi, kalau jurusan pendidikan bisnis. Tadinya saya mau masuk teknik, Pak. Nggak jadi? Iya, soalnya tekniknya teknik ancaman. Udah, ekonomi aja deh. Iya. Kayak gampang nyari kerja ya. Iya, Pak. Terus tadi siapa? Tania sama siapa? Terima kasih. Sama-sama, Pak. Nah, lanjut. Tania, Anca, silakan. Halo Pak. Hai. Ini on cam ya? Ya. Belum Oke. kelihatan. Belum kelihatan. Oke. Hai. Mengkilap. Aku namanya Ana Clara, dipanggilnya Anca. Aku kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Umur 20 tahun. Antropologi. Kenapa kamu pilih antropologi? Karena waktu itu Angelic salah pencet pilihan jurusan, Pak. Angelic sih Iya, salah. si Angelic yang pilihin. Aduh, Angelic bikin gara-gara. Oke deh, Anca, sukses ya. Sukses menjadi antropolog ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Satu lagi, Tania ya. Iya, halo Pak. Hai. Namanya Tania, bisa dipanggil Tania juga, dari antropologi, tapi kampusnya beda di Universitas Airlangga. Airlangga? Iya, di Surabaya. Wow. Kamu di Surabaya sekarang? Iya, lagi di Surabaya. Tapi memang dari Jakarta, terus kuliah di Surabaya gitu?
Iya, asalnya di Jakarta Utara, Tanjung Priok, Prioknya di mana? di Koja. Oh, di Koja. Mm-mm. Panasan Surabaya daripada Koja ya? Iya, Surabaya panas banget sih. Udah panas banget. Ya udah, sukses jadi antropolog ya. Ya, Pak. Semester Semester 2. semester 2. Oh, Iya. kalau tadi Anca semester 4 ya? Kanca semester 6. Oh, semester 6, sorry. Semester 6. Oke deh. Menarik ya, ilmu-ilmu sosial tuh saya senang ngomong nanti. Oke deh. Terima kasih Tania. Baik, sudah semua. Sekarang kita mulai tentang materi hari ini. Materi hari ini itu sebentar ya, sudah muncul ya. Jadi hari ini sebenarnya temanya tentang the Trinity, Trinitas atau Allah Tritunggal. Di tema yang dibagikan ke saya itu judulnya bagaimana Allah bisa menjadi 3 dan 1. Nah, dari semua penjurusan yang kamu pilih ini lebih dekat ke antropologi ya. Atau ke yang lain boleh, nanti kamu kasih opini kalian. Lebih dekat ke antropologi, jadi ilmu tentang manusia. Kenapa lebih dekat ke antropologi? Nanti ya kita lihat ya. Itu paling tidak pendapat saya. Nanti kalau pendapat kalian berbeda boleh kita diskusi. Paling tidak saya bisa dapat masukan ya. Bagaimana Allah bisa menjadi 3 dan 1? 3 apa 1 sih sebenarnya? Nah, kira-kira pembahasannya tentang itu ya. Bagaimana Allah bisa menjadi 3 dan 1. Kalau 3 ya 3, kalau 1 ya 1. Kok 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ya. Begitu ya. Mungkin ada hubungannya juga dengan Fakultas Matematika, boleh juga ya. 3 dan 1, 1 tapi 3. Itulah Trinity. Sama seperti minggu lalu, ada yang percaya, ada yang tidak percaya ya. Minggu lalu tentang keberadaan Allah, Allah itu ada apa enggak sih? Yang percaya mengatakan ada, yang tidak percaya mengatakan tidak ada Allah. Ya, logikanya begitu. Nah, unik Allah Tritunggal juga begitu. Sesama orang percaya dibagi lagi. Ya, kalau minggu lalu kan dunia ini kita bagi 2 ya. Antara orang yang percaya keberadaan Allah dengan orang yang tidak percaya keberadaan Allah, ya kan? Nah, di kelompok orang yang percaya terhadap keberadaan Allah itu dibagi-bagi lagi. Ada yang percaya Allahnya orang Kristen, ada yang percaya Allahnya agama lain, ya boleh bebas-bebas saja. Nah, sekarang kita berbicara di kelompoknya Allahnya orang Kristen. Nah, di kelompok Allahnya orang Kristen itu terbagi 2 lagi. Ada yang percaya doktrin Tritunggal, ada yang tidak percaya doktrin Tritunggal. Tritunggal atau Trinitas sama ya. Allah Tritunggal atau Trinitas itu menunjuk kepada satu hal yang sama. Jadi di dalam kekristenan sendiri itu ada 2 kelompok. Kelompok yang percaya kepada Allah Tritunggal dan kelompok yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal. Ya, contohnya saksi Yehova yang dianggap sesat itu contoh paling kontras ya. Kelompok Kristen yang tidak mengakui keberadaan Allah Tritunggal. Karena argumennya saksi Yehova itu argumennya adalah mereka melihat tidak ada kata Allah Tritunggal, tidak ada kata Tritunggal, tidak ada kata Trinitas di dalam Alkitab, maka mereka tidak percaya bahwa Allah itu Tritunggal. Kira-kira seperti itu. Nah, itu doktrin utama mereka ya. Saksi Yehova. Saksi Yehova itu hanya salah satu kelompok yang tidak percaya keberadaan Allah Tritunggal. Kelompok-kelompok yang lain ada ya. Kalau Saksi Yehova itu memang sudah dianggap kekristenan yang sesat gitu ya. Walaupun mereka tetap ada, tetapi mereka bukan
tidak tergolong di mainstream ya, tidak tergolong di arus utama kekristenan. Mereka dianggap kekristenan yang menyimpang. Ya, tetapi sampai sekarang penganutnya masih ada. Ya, karena itu terkait dengan hak asasi manusia ya. Manusia bebas memilih, ya terserah apa yang mereka percayai. Nah, selanjutnya begini. Allah Tritunggal ini menjadi penting ya, karena memang sejak awal orang Kristen mula-mula menganggap apa yang kita percayai itu terkait dengan keselamatan kita. Apakah kita selamat atau tidak, itu terkait langsung dengan apa yang kita percayai. Contohnya ini salah satu ayat, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dari awal kekristenan itu muncul, apa yang dipercayai oleh seseorang itu menentukan keselamatan orang itu. Makanya yang belajar teologi tahu ya, Obed dan Randy itu tahu, sudah belajar ya, bahwa di dalam kekristenan itu banyak pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius, pengakuan iman Chalcedon, jumlahnya belasan. Pengakuan iman itu jumlahnya belasan, bahkan mungkin 20-an ya, melebihi belasan. Pengakuan iman. Banyak. Jadi tidak cukup beriman, tetapi apa yang diimani, apa? Yang diimani apa? Tidak cukup mengatakan saya orang beriman. Tetapi harus dipertanyakan. Oke, kamu orang beriman, tetapi apa yang kamu imani? Nah, makanya dari awal apa yang dipercayai itu menjadi sangat penting. Poinnya itu ya, apa yang dipercayai, apa yang kita yakini itu akan menentukan keselamatan kita. Makanya ada istilah ortodoksi dan anortodoksi. Kalau kamu belajar iman Kristen ya, lebih khusus kamu belajar teologi, kamu akan ketemu dengan istilah ini ya, ortodoksi dan anortodoksi. Apa sih maksudnya ortodoksi dan anortodoksi? Maksudnya begini, ortodoksi itu berbicara tentang iman yang diakui oleh para murid Yesus. Ya. Iman yang diajarkan oleh para rasul. Sedangkan anortodoksi adalah iman yang tidak diajarkan oleh para rasul. Yang dimaksud rasul itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus. Oke, ini poin penting ya. Jadi, oke, kamu beriman. Tidak cukup kamu beriman. Kamu dituntut untuk menjelaskan apa yang kamu imani. Kamu percaya, bagus kamu percaya, tapi nggak cukup. Harus disebutkan apa yang kamu percayai. Makanya banyak pengakuan iman, tadi sudah saya sebutkan ya. Ada puluhan pengakuan iman. Ya, mulai dari pengakuan iman rasuli, sampai yang paling terakhir mungkin pengakuan imannya orang-orang reform ya. Pengakuan iman reformasi. Itu jumlahnya puluhan. Dari pengakuan iman rasuli sampai pengakuan iman reform itu jumlahnya puluhan, banyak sekali. Karena orang Kristen dituntut apa yang kamu percayai mesti disebutkan, dijelaskan, bahkan mungkin diajarkan. Nah, itu yang disebut ortodoksi. Jadi iman yang sesuai dengan pengajaran para rasul. Sedangkan anortodoksi adalah iman yang tidak sesuai dengan pengajaran para rasul.
Makanya di dalam sejarah gereja itu dipelajari. Ya, dipelajari tentang konsili-konsili atau sinode-sinode. Mulai dari konsili Nisea, ya, konsili Efesus, konsili Konstantinopel dan konsili Kalsedon, ya. Gereja berkumpul atau pendeta-pendeta berkumpul untuk merumuskan apa yang dipercayai oleh gereja, ya, disebutkan. Itu yang disebut ortodoksi. Nah, anortodoksi itu lawannya atau kebalikannya. Iman yang tidak diajarkan oleh para rasul. Nah, kira-kira seperti itu. Kisah para rasul 2 ayat 42 menceritakan tentang hal itu, ya. Ini tradisi atau budaya atau kebiasaan dari gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi komsel dari zaman dulu ada, ya, dari gereja mula-mula memang ada komsel, komunitas sel. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok, ya, dalam sel-sel, dalam persekutuan. Nah, apa yang mereka lakukan kalau mereka berkomsel ria? Jadi komsel itu dari gereja mula-mula memang sudah ada. Dan memang kegiatan gereja mula-mula itu, ya, komsel. Nah, di dalam komsel itu mereka ngapain? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka belajar, mempelajari apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Nah, ini poin penting yang harus kalian catat nih. Di komsel tuh isinya ngapain sih? Bukan sekedar ngobrol loh, ya. Bukan sekedar ketemu-ketemu, tetapi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, apa yang diajarkan rasul-rasul itu yang mereka percayai. Yang diajarkan begini, bagaimana Allah bisa menjadi 3 dan 1. Mereka percaya kepada Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang 3 tetapi 1. Orang Israel percaya Allah itu 1. Allah itu Esa. Ya. Jadi kekristenan, iman Kristen adalah warisan, ya, warisan dari imannya orang Yahudi. Orang Yahudi percaya bahwa Allah itu Esa, Allah itu 1. Tetapi dalam kekristenan pengajaran itu berkembang karena Yesus Kristus, ya, hadir ke dalam dunia ini. Yesus Kristus yang menjadi Yesus yang menjadi Kristus, Yesus yang menjadi Mesias dipercayai oleh orang Kristen. Tetapi ditolak oleh orang-orang Yahudi, ya kan? Tuhan Yesus kan disalibkan sama orang-orang Yahudi, kan? Menggunakan tangan Roma, ya, menggunakan tangan Romawi. Orang-orang Yahudi atau Sanhedrin tepatnya menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Yesus bukan Mesias bagi orang-orang Yahudi kebanyakan. Tetapi bagi segelintir orang Yahudi yang percaya kepada Dia, yaitu murid-murid Yesus, murid-murid Yesus percaya Dia adalah Mesias. Nah, sejak itulah berkembang pengajaran Allah Tritunggal. Ya, jadi kekristenan itu, iman Kristen itu warisan dari iman orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi percaya Allah itu Esa, maka orang Kristen juga percaya Allah itu Esa. Tetapi bedanya dengan orang-orang Yahudi, orang Kristen percaya Yesus Kristus juga Allah. Jadi Allah Bapa, lalu anak Allah, Yesus Kristus, lalu ada Roh Kudus. Ketiganya itu Allah. Bukan 3 Allah, tetapi 3 pribadi. Allahnya 1, tetapi 3 wujud, bisa kita katakan wujud, ya, tapi kata wujud tidak cukup, ya. Yang lebih tepat 3 pribadi. 3 pribadi tapi 1.
Kok bisa begitu? Ya memang begitu yang dipercayai gereja mula-mula. Yang diajarkan oleh para rasul. Para rasul mengajarkan tentang Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi ada 3 pribadi, 1 hakikat. Ya kan, pertanyaan judul kan begini. Bagaimana Allah bisa menjadi 3 dan 1? Kok bisa? Ya bisa. Karena 3-nya adalah 3 pribadi, 1-nya adalah 1 hakikat. Bagaimana Allah bisa menjadi 3 dan 1? Iya, karena 3 pribadi, 1 hakikat. Pribadi Bapa, pribadi Kristus, dan pribadi Roh Kudus itu terpisah satu sama lain, tidak sama. Allah Bapa ya Allah Bapa, Yesus Kristus ya Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Allah Bapa bukan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Allah Roh Kudus. Roh Kudus ya Roh Kudus, bukan Yesus Kristus. Roh Kudus ya Roh Kudus, bukan Allah Bapa. 3 pribadi ya, 3 pribadi. Lambangnya segitiga ya. Pakai lambang, ya, pakai alat bantu. Ingat ya waktu sekolah minggu, siapa yang dulu pernah sekolah minggu diajarkan sama guru sekolah minggunya pakai alat peraga. Ya kan? Alat peraga itu membantu kita memahami pengajaran Alkitab dengan lebih baik, ya. Dalam hal ini pengajaran tentang alat Tritunggal, alat bantunya adalah segitiga. Ya, alat bantunya imajinasi aja, gunakan imajinasi kamu ya. Segitiga, Allah Bapa, Anak Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi dalam 1 hakikat. Nah, segitiga itu kan 1 bangunan ya. Dia bukan lingkaran, dia bukan segi 4, bukan persegi panjang, bukan jajaran genjang, bukan bujur sangkar. Dia itu segitiga. Memiliki 3 sudut, tetapi dia merupakan 1 bidang. Nah, kira-kira seperti itu. 3 sudut, 1 bidang. Allah Tritunggal begitu, 3 pribadi tetapi 1 hakikat. Maka simbolnya segitiga, gitu ya. Ada sambung-sambungannya dengan Fakultas Matematika ya. Oke. Di dalam bahasa Yunani itu trias. Dari bahasa Yunani trias, Trinity dari bahasa Yunani trias, yang artinya a set of 3. Jadi 1 set isinya 3. A set of 3, ya kan? 1 set. Misalnya kita beli HP, dalam HP itu ada 1 kardus, kita beli kan, dikasih 1 kardus. Di dalam kardus itu ada HP-nya, ada chargernya. Kalau zaman dulu HP sama baterai bisa terpisah ya. Dulu HP Nokia atau HP apa gitu ya, bisa terpisah. Kalau zaman sekarang kan sudah tidak terpisah ya. Jadi di dalam 1 kardus itu ada HP-nya, lalu ada apanya? Earphone-nya ya kan, biasa dapat earphone. Lalu dapat apanya? Dapat chargernya, ya kan. Jadi di dalam 1 set itu, dalam 1 kardus itu isinya macam-macam. Belum lagi ada buku panduan, ya kan, manual book. Lalu ada kartu garansi, ya kan. Itu 1 set, 1 kardus. Nah, trias itu a set of 3. 1 set, tapi isinya 3. Gitu ya. Tapi dia 1 set. Tapi di dalam set itu ada 3 isinya. Gitu. Trias. Itu trias dalam bahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa Latin trinitas, trines, ketigaan ya. Jadi hal tentang 3. Jadi trinitas dari bahasa Latin artinya hal tentang 3. Dalam hal ini mengacu kepada Allah yang 3. Hakikatnya 1 Allah, tetapi isinya 3. Karena ada Allah Bapa, ada Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. 3. Pertama kali dipercayai ya, berbagai referensi atau berbagai buku teologi menyebutkan
yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas itu adalah seorang teolog yang bernama Tertullianus di sekitar tahun 220. Ya, jadi kata Trinity itu berasal dari tulisannya Tertullianus, ya Bapak Gereja. Jadi abad ketiga, ya abad ketiga. Dia menggunakan kata Trinitas. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali menuliskan atau mengajarkan tentang Trinitas, jawabnya Tertullianus. Secara kata ya. Obed ada mau pertanyaan? Silakan. Iya Pak. Bukannya mempopulerkan Pak. Ya, jadi dia yang pertama kali menggunakan. Bukan yang pertama kali memperkenalkan, tapi yang pertama kali mempopulerkan. Bisa disebut begitu. Jadi sebelum Tertullianus tidak ada yang pernah menulis. Tetapi mengajarkan Origenes. ya ada. Kenapa? Origenes lebih dulu kan Pak? Jadi referensi itu bedanya ya. Jadi dalam disiplin ilmu nanti kita tergantung referensi mana yang kita pakai. Origenes tidak dipakai, tidak disebutkan karena di beberapa literatur dia dianggap pengajaran sesat. Begitu ya. Makanya buku-bukunya ada yang dibakar, dilarang untuk dibaca. Nah, yang lebih umum dipakai Tertullianus. Kalau dikatakan Origenes ya bisa. Tapi kenapa Origenes di Kristen mainstream tidak disebutkan? Karena itu tadi. Di kira-kira 150 tahun setelah eranya Origenes itu dianggap sebagai ajaran sesat karena terpengaruh atau mengajarkan hal yang sama yang diajarkan oleh Arius. Sementara Arius itu sudah dikondem, dikutuk sama Konsili Nisea. Makanya Origen tidak dianggap. Begitu ya Obed ya. Kalau dikatakan Origen, ya, betul. Tapi di berbagai literatur Origen tidak dianggap. Begitu. Makanya kalau kita studi mendalam secara teologis, ya studi teologis, ada hal-hal seperti itu. Begitu ya. Jadi tergantung, makanya dalam tulisan skripsi itu kan ada landasan teori kan. Nanti kalau semester Obed dan Randy, kalau semester 6, kalian akan diminta untuk menulis skripsi, ada judul dan ada referensi mana yang kamu pakai. Ya kan? Buku mana yang kamu pakai? Apakah kamu lebih memegang buku-buku yang mendukung Origen? Boleh. Atau kamu menggunakan buku-buku yang lebih menyebutkan Tertullianus? Boleh. Begitu ya Obed. Jadi ketika kita masuk dalam studi yang lebih dalam, sudah tidak berbicara mana salah, mana yang benar. Tetapi kita lebih berbicara referensi mana yang kita pakai. Sama ya. Itu pakai matematika ya, sudut simpangan. Misalnya sudut simpangan 5 derajat dari satu titik ya. Kita tarik 5 derajat. Kita tarik garis 5 cm 5 derajat. Oke? Dari titik awal kita bikin sudut 5 derajat, lalu kita tarik garis 5 cm. Garis titik A, kita tarik garis B, lalu kita tarik garis C. Garis B dan garis C bedanya 5 derajat. Panjangnya masing-masing dari titik A 5 cm. Nah, dari titik A ke ujung garis B, lalu dari titik A ke ujung garis C, kita ukur garis titik B dengan titik C bedanya berapa senti? Yang matematika mana tadi? Yang fakultas matematika mana tadi orangnya? Yosua Agusta. Yosua Agusta. Oh ya, Gusta gitu ya.
Jadi dari titik B ke titik C itu jaraknya berapa senti? Ya jaraknya hanya ukuran senti ya. Karena sudut simpangannya hanya 5 derajat dan garisnya hanya 5 senti. Oke? Jaraknya hanya beberapa senti. Tetapi kalau kita tarik garisnya ini 5 km, itu ujung titik B dengan ujung titik C ukurannya bukan senti lagi. Bisa dikira-kira nggak berapa Gusta itu? Itu ukurannya pasti sudah meter, mungkin belasan meter, mungkin 20 meter. Saya belum pernah hitung, tapi yang sudah pasti itu panjang ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada yang mengakui Origen, ada yang mengakui Tertullianus. Nah, itu ibarat simpangan yang basi sedikit. Nanti kalau simpangannya yang bedanya tajam itu antara Protestanisme dengan Katolik. Mana yang benar? Kalau kita tanya mana yang benar, nanti kita berantem. Dua-duanya benar. Tergantung perspektif mana yang mau kita pakai. Nah, di dalam Protestanisme aja banyak perspektif kan? Ya kan? Di dalam Protestanisme ada Injili, ada Baptis, ada Pentakosta, ada Karismatik, ada Mormon, ada Saksi Yehova, banyak. Jadi tergantung referensi mana yang kita pakai. Begitu ya, Obed? Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi referensi yang saya pakai yang menyebutkan Tertullianus. Kalau dikatakan Origen tidak salah juga. Karena memang ada referensi yang mengatakan Origen. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Gereja dipaksa untuk mendalami pengajarannya. Pada masa itu. Dipaksa, saya kasih tanda kutip ya, karena banyak pengajaran yang berkembang pada masa itu yang dipengaruhi oleh Helenisme. Apa itu Helenisme? Helenisme itu budaya Yunani yang mendominasi dunia pada abad pertama, bahkan pada dari abad 4 sebelum Masehi, budaya Yunani itu sudah menguasai dunia ya. Dari abad 4 sebelum Masehi sampai kurang lebih abad ke-12 setelah Masehi ya. Abad ke-12, ke-13 sampai ke era pencerahan. Itu budaya Yunani mempengaruhi dunia. Nah, budaya Yunani itu memiliki banyak sekali pengajaran, banyak sekali filosofi, banyak sekali filsafat pengajaran. Dan pengajaran-pengajaran itu juga mempengaruhi atau berkembang di dalam dan seputar gereja. Ya, nanti kita lihat contohnya kenapa Injil Yohanes berbeda dari ketiga Injil sinoptik. Ya, yang belajar teologi tahu ya, yang di Fakultas Teologi tahu. Kenapa Injil Yohanes berbeda dengan ketiga Injil sinoptik? Yang namanya Injil itu kan ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sama Kisah Rasul bukan, Pak? Kan itu jilid kedua dari Lukas kan? Iya, jilid kedua dari Lukas katanya ya. Karena penulisnya sama ya. Jadi dari sisi penulis itu jilid kedua. Tetapi dari kalau di Perjanjian Lama istilahnya kan genre. Ya, jadi ada puisi, ada prosa. Nah, kalau di Perjanjian Lama kan ada Injil, ada sejarah. Penulisnya sama Lukas, tetapi Kisah Para Rasul digolongkan kepada kitab-kitab sejarah, bukan kitab Injil. Nah, kalau Roma dan yang lainnya adalah surat-surat kiriman. Seperti itu ya. Jadi Injil ada 4, sedangkan jilid kedua dari tulisan Lukas itu tidak disebut sebagai Injil, tetapi disebut sebagai kitab sejarah. Gitu ya. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itulah ya, pengajaran-pengajaran yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Pengajaran-pengajaran seperti itu yang berkembang di dalam dan seputar gereja.
Makanya gereja dipaksa untuk mendalami sendiri pengajarannya, untuk menemukan pengajaran yang asli gereja itu apa sejak dari awal. Nah, terutama ini kalian harus perhatikan nih, ketika kita ketika kita mendengarkan atau ketika kita membaca, ketika kita belajar tentang Trinitas Allah atau Allah Tritunggal, sebenarnya dasar dari pengajaran Allah Tritunggal itu kristologi atau ya latar belakang dari pengajaran Allah Tritunggal itu sebenarnya doktrin kristologi. Doktrin tentang Allah Tritunggal itu dilatar belakangi oleh doktrin kristologi. Ya, pengajaran tentang keberadaan Allah yang tiga di dalam satu itu dilatar belakangi atau didasari oleh pengajaran tentang Yesus Kristus. Nah, disinilah mulai ada singgungannya dengan ilmu antropologi tentang manusia, ya, ilmu tentang manusia. Kalau di dalam teologi kan juga ada antropologi Alkitab. Jadi pelajaran tentang manusia dipandang dari sudut pandang Alkitab. Ya, ada antropologi Alkitab. Saya senang jadi ada anak antropolog, ada anak antropologi 2 orang di sini ya. Satu dari UI, satu dari Erlangga. Menarik juga ya. Ini kalau kelas SOT ini bisa dikasih PR nggak, Obed? Sangat bisa, Pak. Oh, sangat bisa. Wah, boleh juga nih. Saya mau melihat bagaimana kalian yang punya latar belakang masing-masing dari informatika, dari matematika, dari antropologi, memandang pengajaran tentang kristologi. Nah, itu tiba-tiba terlintas di pikiran saya. Oke, nanti di akhir ya. Jadi itu ya, dasar dari pengajaran Allah Tritunggal sebenarnya adalah pengajaran tentang Kristus, kristologi. Nah, intinya apa? Atau awalnya apa? Kenapa sih? Atau apa sih pengajaran tentang pengajaran kristologi itu membahas apa sih? Ada satu kata, homoousios. Jadi homo itu sama, ya. Ousios itu esensi atau hakikat atau kodrat, ya, dari bahasa Yunani. Ya. Ousios itu bisa diartikan esensi, bisa dikatakan hakikat, bisa dikatakan kodrat. Ya. Jadi kesamaan esensi, kesamaan hakikat. Jadi begini, coba kamu lihat. Segala sesuatu yang ada ini, yang kita lihat, segala sesuatu yang nampak di mata kita, jadi segala realitas yang ada itu dibagi 2. Jadi ada realitas pencipta, ada realitas ciptaan. Laptop yang saya pakai, laptop yang kamu pakai, yang kamu pandangi ini, atau HP yang kamu pandangi, itu adalah ciptaan. Lampu yang menerangi ruangan kita sekarang itu ciptaan. Mouse yang kita gunakan mungkin ya, yang pakai laptop, mouse yang kita gunakan itu ciptaan. Rumah yang kita tinggali juga ciptaan. Bahkan diri kita juga ciptaan. Nah, jadi kita masuk di dalam golongan ciptaan. Golongan yang lain, golongan atas ya, kita katakanlah golongan bawah itu ciptaan, golongan atas itu pencipta. Saya, Obed, kalian semua, Bella, Joe, dan yang lain, kita masuk dalam golongan yang bawah ciptaan. Kalau Roh Kudus masuk golongan atas. Dia adalah yang ilahi, pencipta. Nah, pertanyaannya, Yesus Kristus. Obed mau bertanya? Iya, pertanyaannya baru saja sama, Pak. Seperti yang Bapak lontarkan. Oh, ya, itu dia. Jadi pertanyaannya, Yesus Kristus itu ada di mana? Nah, ada Arianisme ya, di dalam ilmu teologi yang mungkin kalian tidak begitu kenal, tetapi rekan-rekan dari teologi kenal ya, Arianisme. Arianisme itu berasal dari pengajaran seorang pendeta yang namanya Arius. Nah, Arius ini mengatakan
Kristus itu termasuk juga di dalam golongan yang bawah. Makanya Konsili Nisea tahun 325 itu menganggap Arianisme sesat karena mencoba memasukkan Yesus Kristus ke dalam golongan ciptaan. Nah, itu menjadi rumit tuh. Menjadi rumit. Rumitnya mengapa? Karena begini. Apa yang diajarkan oleh Arius itu juga memiliki dasar Alkitabiah. Ini contohnya ya. Wahyu 3 ayat 4. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan. Jadi firman itu merupakan permulaan dari ciptaan. Wahyu 3 ayat 4. Jadi firman itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Berarti firman itu bisa masuk dalam golongan ciptaan. Karena dia permulaan dari ciptaan. Semua yang diciptakan, permulaannya firman. Kira-kira seperti itu ya. Lalu di Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama. Perbuatan Allah apa? Mencipta. Lalu yang pertama-tama apa? Yaitu tadi. Kalimat di atasnya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Kalau kita baca konteks dari Amsal 8 ini, itu sedang berbicara hikmat Allah. Jadi hikmat Allah itu dikatakan sebagai yang pertama-tama dari perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang dimaksud di sini adalah perbuatan Allah mencipta alam semesta. Jadi Amsal 8 ayat 22 ini memiliki nada yang sama dengan Wahyu 3 ayat 4 tadi. Bahwa hikmat Allah itu adalah yang pertama-tama dari segala perbuatan Allah. Yang kita tahu perbuatan Allah adalah mencipta. Makanya Yohanes menegaskan pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Obed, silakan. Ya Pak, bagaimana Bapak menanggapi Yohanes 16 ayat 28? Yohanes 16 ayat 28. Dari Bapa. Lalu Yohanes 8 ayat 42. Yuk Aku keluar dan datang dari Bapa. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 16 ayat 28, Pak. 8. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, boleh saya sedikit Pak menambahkan Pak? Boleh. Kalau 16:28 saya rasa ini masih bisa sedikit diterima ya. Karena kan itu konteks inkarnasi. Iya. Tapi kalau 8:42 Pak, Yohanes 8 ayat 42, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa, betul. Lalu? Ya kata keluar itu Pak, aku keluar dan datang dari Allah. Meskipun juga pernah dan sering dijelaskan oleh Pak Eras ya, tentang kata keluar untuk konteks Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu berbeda kan. Kalau Roh Kudus itu terus-menerus mengalir, tidak terputus. Kalau Tuhan Yesus itu terpisah. Nah, meskipun tidak ada konteks waktu, segala sesuatu itu diadakan yang ada di surga ya Pak, termasuk iblis. Iblis itu kan di luar waktu ya diciptakannya. Apakah Tuhan Yesus juga demikian Pak? Nah, itulah perdebatan utama di gereja mula-mula yang harus diselesaikan di Konsili Nisea.
Betul, Obed. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita baca sejarah gereja ya. Kalau Nisea kan dia untuk memberangus ajaran Arius kan, yang mengatakan Yesus itu ciptaan, meskipun merupakan salah satu ciptaan yang tertinggi. Iya. Jadi ayat-ayat yang kamu sebutkan tadi itulah yang ayat-ayat yang mendukung ajaran Arius bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya dia di bawah Bapa. Bapa itu yang tertinggi. Jadi Kristus itu dia bukan Bapa, dia keluar dari Bapa dan dia bagian dari ciptaan. Nah, Arius mengajarkan itu. Makanya Athanasius marah-marah kan? Dimarahin tuh Arius, dimarahin sama Athanasius. Dan Athanasius menggunakan tangan Kaisar Konstantin untuk menganggap Arius sesat. Kalian bayangkan 2 orang berseteru, mana yang menang? 2 orang berseteru, yang mana yang menang? Yang menang adalah yang memiliki otoritas yang tinggi, ya kan? Nah, Athanasius dan Arius otoritasnya sama. Nah, Athanasius menggunakan otoritas Kaisar Konstantin untuk menganggap Arius sesat. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terlepas dari sejarah tentang konsili baik Nisea maupun Konstantinopel tahun 381. Jadi kalau menurut Bapak sendiri itu seperti apa, Pak? Menyoroti Yohanes 8 ayat 42. Meskipun ada di luar waktu ya, kalaupun mau dikatakan, ini saya tidak mengatakan setuju atau mengatakan Yesus ciptaan. Kalaupun ada orang yang beranggapan Tuhan Yesus itu diciptakan dan argumen dari orang Kristen itu sendiri, Yesus bukan ciptaan karena di luar waktu. Argumen itu saya rasa masih terlalu miskin ya, terlalu dangkal. Ini kan yang sedang kita pelajari ini kan apologetik, tapi temanya Tritunggal, Pak. Saya rasa ini kesempatan menarik untuk mendapatkan jawaban dari Pak Junius. Oke. Jadi pertanyaannya, tanggapan saya terhadap Yohanes 8 ayat 42 ya, begitu ya? Betul, Pak. Ya. Jadi Yohanes 8 ayat 42 ini kalau kita baca sekilas saja ya, apalagi kalau kita dalami konteksnya, kita akan mendapatkan kesan yang jelas bahwa Bapa itu adalah asal dari segala sesuatu. Termasuk di dalamnya Yesus Kristus. Yesus Kristus pun berasal dari Bapa. Nah, kata berasal ini apakah ciptaan, Pak? Apakah bisa dikategorikan ciptaan? Kalau ciptaan itu bukan ayat ini ya, ciptaan ayat yang tadi, Wahyu dan Amsal. Kalau ayat ini hanya mengatakan dia berasal dari Bapa. Kalau keluar itu kan berarti dia berasal. Ya. Iya. Saya keluar rumah berarti asal saya dari rumah gitu ya, itu keluar. Saya lebih runcingkan lagi Pak pertanyaannya. Aduh, saya lupa lagi pertanyaannya. Sebentar Pak. Lanjut dulu aja Pak. Nanti kalau saya ingat, mohon saya interupsi ya Pak. Boleh, silakan. Jadi yang mengatakan dasar dari pengajaran yang mengatakan Tuhan Yesus diciptakan itu tadi Wahyu. Sebentar, saya share lagi. Wahyu 3 tadi dan Amsal 8 ya. Tunggu sebentar. Sudah muncul? Di saya sudah muncul? Sudah Pak, sudah. Ya, Amsal 8 ayat 22 dan Wahyu 3 ayat 4. Nah, ini ayat-ayat yang menjadi dasar pengajaran Arius. Atau pengajaran yang seperti yang diajarkan oleh Arius ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya Kristus itu lebih rendah dari Allah Bapa. Logikanya wajar karena Tuhan Yesus mengatakan aku tidak bertindak dari diriku sendiri. Aku selalu melihat Bapa, ya kan? Apa yang aku kerjakan adalah kehendak Bapa. Bukan kehendaknya sendiri ya. Berarti Tuhan Yesus ada di bawah otoritas Bapa.
Subordinasi ya Pak ya. Nah, istilahnya seperti itu. Pak, saya ingat Pak pertanyaannya Pak. Jadi apakah Tuhan Yesus itu pernah tidak ada lalu menjadi ada Pak? Nah, itu nanti kita baca Filipi. Oke, nanti lain waktu ya. Intinya Tuhan Yesus itu dia kekal. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau ditanya, pernahkah ada suatu waktu ketika Tuhan Yesus tidak ada? Apa yang saya percayai? Jawabannya tidak ada. Apakah ada suatu waktu di mana Tuhan Yesus pernah tidak ada? Apa yang saya percayai? Tidak ada. Tapi adakah kemungkinan ada suatu waktu ketika Tuhan Yesus tidak ada? Ada nggak kemungkinan itu? Saya lebih memilih tidak memikirkan kemungkinan itu. Kenapa? Karena Alkitab tidak jelas menyebutkan hal itu. Baik secara tersurat maupun secara tersirat. Nah, berdasarkan apa yang saya pelajari, yang jelas terlihat adalah tidak pernah ada suatu waktu di mana Tuhan Yesus pernah tidak ada. Tapi kan orang sering bertanya lagi, kejar terus ya. Tapi ada nggak Pak kemungkinan? Kemungkinan itu kan muncul dari tadi, ya Wahyu 3 ayat 4, Amsal 8 ayat 22, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus, firman itu atau hikmat itu awal dari segala perbuatan Allah. Awal dari penciptaan. Berarti kan kemungkinan itu ada, Pak. Kemungkinan bahwa ada suatu waktu di mana Tuhan Yesus pernah tidak ada. Kalau ditanya kepada saya lebih memilih untuk tidak memikirkannya. Kenapa? Karena Alkitab tidak dengan jelas menyebutkan hal itu. Yang jelas ditampilkan oleh Alkitab tadi ya, bahwa Tuhan Yesus itu kekal. Berarti tidak pernah ada waktu di mana dia tidak ada. Begitu ya. Nah, itu tentang kristologi. Jadi memang ini rumit sekali ya. Kalau saya bilang rumit itu bukan sekedar asal rumit ya. Karena sudah terbukti, sudah kita masuk abad 21 ya. Jadi sudah 21 abad gereja bergumul dengan satu doktrin ini, Allah Tritunggal. Bahkan sampai sekarang masih ada orang Kristen yang tidak percaya Allah Tritunggal. Kalau kita kan percaya kan, ya kan? Saya percaya, ya. Paling tidak saya anggap kamu juga begitu ya, mempercayai bahwa Allah itu Allah Tritunggal. Tetapi ada orang-orang Kristen, saudara-saudara kita, yang tidak percaya bahwa Allah Tritunggal itu tidak ada. Sudah, jangan diajarkan Allah Tritunggal itu. Allah itu satu, Tritunggal itu tidak ada. Begitu. Nah, itu rumitnya di situ. Seperti Obed katakan tadi. Jadi kalau rumit, untuk apa kita pelajari, Pak? Ya karena kita punya tanggung jawab, mempertanggungjawabkan iman kita. 1 Petrus 3 ya, kalau tidak salah itu ayat 15 itu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita percayai. Ya tadi di slide saya sebutkan ya, gereja itu dipaksa untuk mendalami pengajarannya, lalu mengajarkan apa yang dia percayai. Karena kenapa? Karena di luar sana banyak pengajaran yang dalam tanda kutip menantang. Bukan menantang mengajak berantem ya, menantang kita untuk mengajukan jawaban-jawaban. Kita dimintai pertanggungjawaban. Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tadi sudah disebutkan Obed ini dalam konteks apologet. Yuk, Obed, silakan. Iya, Pak. Pertanyaan yang tadi saya tanyakan itu saya rasa sangat penting ya Pak. Karena Arius sendiri itu di latar belakangnya ingin menjawab persoalan soal Tritunggal. Tapi dalam merumuskan tentang Tritunggal itu salah.
Menurut Athanasius, oleh salah. banyak orang. Ini sejarah yang pernah saya pelajari ya Pak, tentang Arius. Sama seperti Luther. Luther juga sebetulnya tidak ingin berniat memisahkan diri dari Katolik, tapi sudah terlanjur diekskomunikasi. Kalau Arius sudah terlanjur dimusuhi, padahal Arius itu punya niat baik untuk menjelaskan kepada jemaat tentang Tritunggal ini. Iya, betul. Betul sekali. Jadi apakah orang yang percaya Tritunggal itu salah dapat dikatakan sebagai kesalahan mayor, ataukah orang yang tidak percaya Tritunggal itu disebut kesalahan mayor juga, Pak? Seperti saya bilang tadi ya, ini ranahnya bukan salah atau benar, tapi tetapi pilihan bertanggung jawab yang harus kita ambil, gitu ya. Bukannya dalam apologetik kita harus menentukan, Pak? Iya, itu ada dia. Batas, ada garis batas. Betul. Itu pilihan kita, betul. Jadi kita memilih ini dengan bertanggung jawab. Kenapa kita memilih untuk mempercayai Allah Tritunggal? Kita jawab, kenapa? Karena Alkitab mengajarkan begini, karena Alkitab mengajarkan begitu. Betul. Kita harus menarik garis tegas terhadap apa yang kita percayai. Tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh abu-abu seperti tadi tuh yang tadi saya singgung tuh. Kita mesti clara and distincta. Clara and distincta itu bahasa Latin ya. Itu dari quotes bahasa Latin. Clara distincta. Clara et distincta. Jadi jelas dan terpisah. Jadi jelas dan tidak bercampur gitu. Clear and distinctive bahasa Inggrisnya. Bahasa Latinnya clara et distincta. Clear and distinctive. Yang kita percaya jelas. Keunikannya jelas, distinctive. Harus. Jadi kelas ini bagus sekali, saya suka. Jadi kita tahu garis batasnya. Garis batasnya itu bukan abu-abu, jelas. Bukan samar-samar, jelas. Nggak boleh abu-abu. Tidak boleh samar-samar. Harus jelas. Begitu ya. Kalau Tritunggal sepenting itu, Pak, kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan begitu secara gamblang? Bahkan istilahnya pun tidak ada. Tuhan Yesus pernah ngomong begini, kepadamu dikaruniai untuk percaya. Karena ada orang-orang yang sekalipun mendengar, tapi mereka tidak mendengar. Mereka melihat, tapi mereka tidak mengerti. Jadi memang ada kelompok rahasia. Dalam tanda kutip ya, kelompok rahasia itu memang kelompok itu yang paham apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Secara tersurat maupun tersirat. Misalnya gini, ambil pengajaran lain ya, tentang surga dan neraka. Yang mengajarkan surga dan neraka itu Tuhan Yesus. Orang Yahudi tidak percaya keberadaan surga dan neraka. Yang dipercayai oleh orang-orang Farisi itu kebangkitan. Ya, kan Saduki nggak percaya ya. Saduki nggak percaya kebangkitan. Orang Farisi percaya kebangkitan. Tetapi kebangkitan setelah bangkit apa? Nggak jelas. Kalau kita dalami Yudaisme itu lebih dekat ke reinkarnasi. Nggak sama persis ya, nggak sama persis dengan reinkarnasinya Hindu dan Buddha, tetapi ada kemiripan ya, diulang lagi. Itu konsepnya orang Farisi, orang Yahudi. Tetapi Kristen melalui Yesus Kristus itu jelas mengajarkan surga dan neraka. Itu hanya dipahami oleh komunitas dalam. Jadi eksklusif. Yang tahu-tahu, yang nggak tahu. Yang terima-terima, yang menolak, Jadi pertanyaannya tadi, kenapa kalau pengajaran yang sepenting itu Tuhan Yesus tidak mengatakannya? Sudah, Tuhan Yesus sudah mengatakannya dengan jelas. Tidak mengatakan secara gamblang maksudnya, Pak. Ya, Tuhan Yesus memang tidak mengajarkan ini Trinitas, ini Tritunggal, tapi Tuhan Yesus mengajarkan esensinya. Esensinya apa? Aku kembali ke rumah Bapa.
Lebih baik kalau aku kembali ke rumah Bapa. Bagi kamu, lebih baik kalau aku ke rumah Bapa. Karena kalau aku kembali ke rumah Bapa, aku akan mengutus dia. Siapa? Roh Kudus. Itu jelas. Tuhan Yesus mengatakan dia kembali ke rumah Bapa. Oh, maksudnya Tuhan Yesus kembali ke rumahnya sendiri ya? Enggak, bukan rumahnya sendiri, rumah Bapa. Karena Yesus dengan Bapa berbeda. Kalau aku kembali ke rumah Bapa, aku akan mengutus dia. Siapa? Roh Kudus. Oh, maksudnya Tuhan Yesus datang sendiri ya? Bukan Tuhan Yesus datang sendiri. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu berbeda dengan pribadi Yesus. Esensinya dengan jelas dan tegas Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa dia dengan Bapa berbeda, dia dengan Roh Kudus berbeda. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, lalu ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Lalu Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Itu jelas dan tegas. Ada suara Bapa, ada Roh Kudus, ada anak Allah. Di kemudian hari, orang-orang seperti Tertullianus dan Origenes juga membaca itu. Lalu mereka menemukan, oh ternyata iman kita orang Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Berbedanya di mana? Ya, perbedaan mendasar, perbedaan utama adalah kepercayaan kepada Kristus, ya kan? Makanya saya sebutkan tadi, Allah Tritunggal basisnya adalah Kristologi. Nah, orang-orang seperti Origenes dan Tertullianus mulai menemukan, oh ternyata iman kita berbeda dengan orang Yahudi nih. Orang Yahudi mempercayai Allah itu satu, ya kita juga percaya Allah itu satu. Tetapi satunya kita itu di dalam satunya kita itu ada tiga. Karena adalah Bapa, karena ada Allah Bapa, ada Anak Allah, dan ada Roh Kudus. Begitu, Bet. Jadi jelas. Tapi kenapa Tuhan Yesus nggak ngomong? Ya, bukan yang menemukan kan katanya Tertullianus dan Origenes. Dan istilah itu kan menjadi tidak penting. Buat orang yang tidak percaya, istilah jadi tidak penting kan? Ya kan? Kita percaya kepada esensi. Kalau esensinya kita percaya dan kita yakini, maka template atau istilah ya itu menjadi tidak penting ya. Misalnya skripsi ya. Skripsi sekarang di STT Ekumene itu template-nya berbeda dengan tahun lalu. Yang template-nya diperbaharui. Itu saya baru tahu semester ini template-nya itu berbeda. Karena mengikuti perkembangan akademis ya, perkembangan dunia ilmu pengetahuan gitu. Tapi esensinya sama. Nah, istilah itu kan semacam template ya. Yang penting kan esensinya. Kita percaya Allah yang adalah tiga pribadi di dalam satu hakikat, yaitu Allah. Kenapa kemudian Origen atau Tertullianus mengajarkan hal itu? Tadi, karena pengaruh Helenisme tadi. Karena di gereja mula-mula di abad kedua, abad ketiga, itu berkembang pengajaran yang macam-macam. Ada Injil Barnabas, ada Injil Thomas, ada Injil Maria. Injil itu yang kita kenal ada 4. Tetapi yang berkembang di gereja mula-mula abad kedua, abad ketiga, itu ada puluhan jumlahnya. Lalu gereja mulai membuat kanonisasi. Ini loh yang diterima oleh gereja. Jadi gereja bukan hanya membuat kanon, tetapi gereja juga membuat pengakuan iman. Pengakuan iman itu isinya rumusan-rumusan pengajaran. Dan rumusan pengajaran itu salah satunya adalah Allah Tritunggal. Begitu ya Obed ya. Ini menarik sekali ya. Tapi sayang waktunya, mungkin kita lanjutkan minggu depan ya Obed ya. Kita kan masih ada satu pertemuan lagi nih. Masih ada 3 kali lagi Pak. Oh masih ada 3 kali lagi. Tapi dengan tema yang berbeda. Boleh. Jadi mungkin nanti kita sisipkan
penjelasan ini di minggu depan ya. Di minggu depan kita sisipkan saja. Nah, untuk sementara seperti itu ya, Obed ya. Masih ada 7 menit, boleh teman-teman tanya, Pak? Silakan. Ayo. Baik, dipersilakan rekan-rekan untuk bertanya. Saya mau dengar dari antropolog dong. Jo dulu deh, Jo. Ayo, Jo. Kesan atau apa yang kamu dapat dari hari ini? Jo. Untuk Tritunggal sih, bagi saya mungkin hari ini nggak ada yang baru ya Pak. Cuma untuk refresh saja apa yang saya pahami selama ini. Mungkin kalau menurut Obed tadi yang soal bagaimana kita mendefense pernyataan orang-orang yang berkata bahwa oh Tuhan Yesus itu pernah tidak ada. Menurut saya sudah jelas di Kolose 1 ayat 16. Nah, saya juga pernah mendengar ya orang bilang bahwa oh Tuhan Yesus itu kan keluar dari Bapa, berarti sebelumnya dia nggak ada. Meskipun ya memang itu di luar waktu. Tapi kalau kita baca Kolose 1 ayat 16, itu juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang tidak terlihat pun itu dijadikan di dalam Yesus. Jadi Yesus itu pun di atas ranah metafisik. Kalau kita baca Kolose 1 ayat 16 kan, ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan kan, itu betul. fisik dan metafisik. Kalau 1:16 itu kalau mau mengacu pada argumen Tuhan Yesus pencipta, oke. Tapi yang dipertanyakan apakah Yesus itu ciptaan sebab dia keluar dari Bapa? Apakah dia pernah ada, tidak ada menjadi ada? Kalau saya berpegang di Yohanes 1 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Allah di sini kan kita tidak relevan kalau bicara keilahian itu mengenai ruang dan waktu. Itu tidak relevan. Jadi sebenarnya pertanyaan bahwa apakah Yesus itu pernah tidak ada dan apakah ada awalnya itu tidak relevan karena kita udah berprinsip bahwa Yesus itu Allah. Jadi menurut saya ya itu sudah argumen yang paling kuat. Karena Allah itu kan ya tidak dicipta. Kalau tidak dicipta berarti tidak ada permulaannya. Sesimpel itu sih. Betul. Kalau buat kita sebetulnya ini seharusnya nggak dipersoalkan lagi ya. Tapi dalam lubuk hati, kalau ada orang yang bertanya seperti itu kan kita mesti kasih paham juga kan. Kalau kita sendiri nggak paham dengan apa yang kita katakan, yang kita imani kan sama aja juga. Kita nggak bisa mempertanggungjawabkan iman. Iya. Tinggal dibenerin konsep Allahnya aja sih. Allah tuh apa kan? Iya. Jadi kita sepakat untuk mencari rumusan yang paling bertanggung jawab atau rumusan yang paling masuk akal untuk kita berikan kepada orang-orang yang bertanya kepada kita. Begitu ya, maksudnya seperti itu. Jadi kelas ini adalah melatih kita dan kita belajar bersama-sama ya. Termasuk saya juga belajar ya. Bagaimana kita merumuskan iman yang kita percayai, ya kan? Iman yang ada di dalam hati kita, yang kita rasakan, yang kita hidupi, yang kita yakini, itu coba kita pertanggungjawabkan kalau ada orang yang bertanya kepada kita. Itu ya. Oke, saya masih nanti kita lanjut ya minggu depan. Ini belum selesai, nanti kita lanjut minggu depan. Saya janji ini belum selesai, kita lanjut minggu depan. Ini karena keterbatasan waktu. Nanti jam 8 kita ada kuliah lagi nih. Nah, saya mau dengar satu lagi dong. Ini mungkin 2-3 menit atau 1-2 menit ya. Randy, ayo. Randy sepertinya lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Oh ya udah. Oh tadi ya izin mau closing ya. Oh, lagi kerja. Oh ya, sorry. Lagi kerja. Oke. Ya, Ren. Oke, lagi mau closing ya. Baiklah. Tadi salah satu dari yang antropolog. Anca, boleh Anca. Anca dan Tania yang antropologi. Anca dan Tania, ayo salah satu. Ada yang memberikan komentar atau tanggapan? Anca atau Tania? Tania mana? Masih ada nggak Tania?
Anca Pak yang masih ada Pak. Oh, Anca. Anca, where are you? Oh, tidak ada. Oke deh. Oke deh ya. Kita tutup ya, Ren. Obed. Ya, Pak. Nanti saya minta tolong Obed pimpin kita dalam doa penutup pertemuan kali ini. Sudah selesai Pak, bisa diakhiri? Ya, bisa diakhiri ya.